Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Friends GP part kedua. Bear with me karena ini bakal panjang banget kakak. Skrip gue ada 15 lembar. Padahal kemarin udah dipindah-pindahin itu yang gosip-gosipnya. Ternyata tetap aja ada yang gue lupa. Dan ternyata lebih banyak yang gue lupa daripada yang gue ingat. Jadi di luar perintilan-perintilan, dua pabrikan terbaik itu panjang-panjang wawancaranya kak. Jadi ya sisa lu aja, lu mau skip-skip apa gimana terserah lu lah. Lu cicil-cicil kek. Karena memang banyak yang gue lupa. Gue lupa bahas soal Luca Marini. Jadi kan kalian sudah tahu, Johan Zarco itu sudah diumumkan bakal ikutan Suzuka Awards tahun ini. Nah, banyak yang berpikir Luca Marini itu nggak ikutan karena dia mau didepak sama Honda. Aslinya ternyata dia yang nggak ikut. Jadi dia bilang, ya saya memutuskan untuk tidak bergabung karena ada masalah dalam postur tubuh. Jadi dia dan Johan Zarco itu beda tingginya jauh banget. Jadi Johan Zarco 170-an, 168 kalau nggak salah ya, kotornya 170. Nah, si Luca Marini 184 kalau nggak salah itu di luar bootnya. Kalau dengan bootnya ya kira-kiranya 190 lah kalau mau kotor-kotor kakak. Jadi Luca Marini bilang masalahnya adalah ini 8 jam, satu orang minimal 1 jam. Sementara itu motornya itu di style di mode yang di tengah, rider yang paling tengah itu adalah Johan Zarco. Nah, saya dibandingkan Johan Zarco dan Tatsuki itu setengah mati kalau di atas motor itu dalam jangka waktu lama. Kalau dia cuman ya 30 menit sih nggak masalah. Kalau ini minimal 1 jam dan itu berulang-ulang, punggung saya nggak mampu. Jadi kemarin dia memutuskan mungkin itu lebih cocok untuk para rider yang sepantar postur tubuhnya. Kalau saya pengen ikutan, saya perlu ada teammate yang sama kira-kira postur tubuhnya, nggak bisa jauh lebih pendek. Karena dia sama Tatsuki jauh banget bedanya. Memang waktu di tahun lalu dia bilang, saya sih baru mau uji coba karena setelannya Tatsuki sama setelan saya kan beda. Karena itu kan motor bakal pendek banget karena dia pendek. Nah, ternyata itu nggak cocok buat dia. Makanya dia bilang ya, saya memutuskan untuk nggak ikut karena memang itu cocok untuk para rider yang sepantaran. Kata dia begitu. Nah, memang sempat ditanya, apa kabar lo punya masa depan? Jadi dia bilang, iya, sejauh ini prioritasnya adalah perpanjangan dengan Honda. Jadi ditanya, tapi kan Alonso katanya sudah prakontrak tuh. Dan katanya Tech3 akan bergabung memang sama Honda. Apakah lu ada bayangan kira-kira lu bakal digeser ke tim satelit atau bagaimana? Jadi dia bilang, itu saya nggak mau bicarakan. Tapi yang jelas saya prioritasnya adalah perpanjangan dengan pabrikan Honda. Dia nggak bilang tim pabrikan, tapi pabrikan Honda. So, ngomongin pabrikan Honda, kita bahaslah perjanjian Concordia. Ini juga kemarin gue lupa bahas, kita bahas sekarang. Jadi seperti yang kalian tahu, di Jerez kemarin, 3 pabrikan itu memboikot makan malamnya MotoGP bareng para pabrikan MSMA. Jadi menurut mereka, kita nggak akan perpanjang kontrak ini, bla 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 bla. Udah gue bilang, ini kayak perang Iran aja. Yang satu bluffing merasa bisa punya kontrol, yang satu bilang, yang punya kontrol gue. Jadi kemarin Opa Espeleta ditanya, apa kabar? Katanya 3 pabrikan bakal boikot, nggak mau perpanjang sama lu. Jadi dia bilang, nggak mungkin lah nggak mau perpanjang. Logikanya begini, mereka sudah mempersiapkan mesin 850cc, sudah pada turun semua, termasuk Aprilia loh kemarin. Logikanya kalau lu udah buang duit untuk bangun mesin 850cc, kan nggak mungkin lu nggak perpanjang kontrak. Itu cuma soal waktu aja. Percaya diri banget Kak Dorna. Ya iyalah, yang punya MotoGP kan dia. Jadi ya dia yang punya aturan. Meskipun ya memang dibutuhkan pabrikan untuk berpartisipasi. Tapi kalau lu udah kelihatan clear bahwa lu buang-buang duit di situ, ya mau nggak mau lu harus perpanjang. Gimana pun ceritanya Kak. Jadi sejauh ini nggak ada lagi konflik soal Concordia terdengar. Gua nggak tahu apakah sudah ada jalan tengah ataukah para pabrikan akhirnya melunak gara-gara Aprilia. Mungkin karena hure-hure podium kan. Akhirnya mungkin ya Aprilia kepentok tiba-tiba dapat sponsor gitu, dan oh ya karena gue dapat sponsor akhirnya gue ya nggak mau mempermasalahkan persenan profit lagi dari MotoGP mungkin. Karena memang MotoGP itu kemarin mengumumkan di paruh pertamanya mereka, bukan paruh pertama, kuarter pertama. Gimana sih kalau kuarter pertama? Seperempat musim pertama. Nah, sampai April kemarin, mereka mengumumkan bahwa keuntungan mereka itu lebih tinggi 25% dari periode yang sama tahun lalu. Itu besar banget kakak. Jadi wajar Aprilia bilang, gue mau minta persenan. Ya wajar, tetapi wajar juga kalau MotoGP bilang nggak mau. Kenapa? Karena secara overall MotoGP masih merugi.
Emang kenapa Mbak Ayu? Ya iyalah, expensesnya banyak kakak, memang profitnya sekian. Tapi setelah dikurang biaya, jatuhnya rugi. Kenapa? Satu, biaya bahan bakar naik, itu harus ditalangi sama Dorna. Karena itu kan sudah dibayar fix sama pabrikan. Jadi sisanya ya ditalangi sama Dorna. Yang kedua, biaya transportasi dan logistik itu juga naik banyak. Karena ya biaya pesawat juga naik kak. Jadi ya wajar kalau ujung-ujungnya ya masih merugi. Mungkin gara-gara ini juga akhirnya Aprilia melunak dan bilang oke lah. Karena setelah lama nggak ada bau-baunya lagi keributan. Bahkan si Rivola mungkin karena lagi senang-senangnya jadinya dia nggak ngebahas Concordia sama sekali. Jadi ya Liberty Media mungkin bisa sedikit ya agak-agak lega lah, nggak ada terlalu banyak konflik yang dipusingkan di MotoGP. Mereka sisa fokus gimana caranya bikin MotoGP lebih terkenal lagi. Nah, ngomongin soal terkenal dan show-nya Liberty Media, kita bahaslah soal Miami dan sisi keamanan. Ada satu rider yang ditanya soal itu. Jadi ridernya bilang, Enea Bastianini nih ditanya. Jadi dia bilang gini, gue sih nggak masalah kalau ada sirkuit baru, tetapi masalahnya adalah sirkuit yang ada pun itu nggak terlalu aman sebenarnya untuk MotoGP. Bukan masalah show-nya. Kalau show-nya ya mungkin, tapi masalah keamanannya. Karena begini, sirkuit itu sudah kontrak sama Dorna, dan nampaknya mereka nggak mau mengeluarkan biaya untuk menjamin keselamatan rider. Karena tikungan di Balaton Park yang tempat dia crash dan dapat penalti itu mestinya diperbaiki. Tapi ya kalau mau diperbaiki, bahkan curbnya aja dikikis atau diapain, itu bakal keluar biaya. Pertanyaannya adalah apakah sirkuit mau? Karena ya contohnya Phillip Island, itu MotoGP udah gonggong-gonggong dari kemarin itu diperbaiki, kagak ada. Kenapa? Karena nggak mau keluar biaya. Bahkan kalaupun ada 10 rider crash di tikungan itu belum tentu diperbaiki. Jadi ya kita tidak tahu ini batasnya di mana sampai sirkuit mau memperbaiki tikungan-tikungan yang berbahaya. Karena ya memang ada yang bilang justru tikungan itu adalah tikungan yang ikonik, tikungan yang menjadi ciri khas sirkuit, sehingga mereka agak enggan untuk memperbaikinya. Jadi Enea Bastianini bilang, gua tuh sampai malas ke safety commission karena menurut saya nggak ada juga yang berubah. Kita udah keluar-keluar minta ganti ini, nggak ada juga yang bergerak, nggak ada yang berubah. Jadi ya mungkin memang benar idenya ada salah satu boomers yang bilang kami perlu menyewa pengacara. Tapi menurut kami begini, sebenarnya nggak harus pengacara juga, tetapi ada mantan rider lah yang cukup dihormati, yang cukup dihargai di olahraga ini, yang cukup disegani, yang mewakili kami para rider yang masih balapan ini. Karena nggak bisa kami yang lagi balapan. Kenapa? Karena itu jadinya semacam perbedaan kepentingan, ngerti nggak maksudnya? Jadi takutnya misalnya ini satu jadi ketua, misalnya Marc Marquez sebagai ketua geng. Masih ingat? Meskipun semua rider mengkritisi soal keamanan, kalau dia bilang kagak ya kagak. Kenapa? Karena dia punya kepentingan di situ. Itu yang dimaksud Enea Bastianini. Nggak bisa rider yang sedang berkarir untuk mewakili mereka, karena itu ada benturan kepentingan di situ. Contohnya ya kemarin Marc Marquez punya kan, karena dia ketua geng. Jadi memerlukan seorang mantan rider yang cukup dihormati, cukup disegani, yang tahu seperti apa sebenarnya berbahayanya tikungan-tikungan tertentu untuk diadvokasi supaya sirkuit bisa memperbaiki atau Liberty Media kasih ultimatum karena dia mewakili para rider yang sedang balapan dan dia tahu seperti apa. Jadi menurutnya Enea Bastianini itu aja dulu, terserah kalian mau taruh kami di sirkuit mana, mau kemana, sepanjang itu aman, it's okay. Karena memang cedera itu normal, tapi apakah kami harus terus cedera demi tikungan dan show? Nah, perkara soal ini kita bahaslah rider pengganti. Karena kemarin kan resmi diumumkan bahwa si Folger itu menggantikan Maverick Viñales. Gua nggak tahu apakah dia akan tetap menggantikan Maverick Viñales di Catalan, karena so far belum ada pengumuman apakah Viñales fit enough untuk balapan di Catalan GP, karena itu adalah home race dia. Mengingat Marc Marquez sudah diumumkan tidak akan ada pengganti. Ingat, rider pengganti itu baru diwajibkan setelah 2 balapan kosong. Jadi sebenarnya kalau menurut gua, Steiner sendiri, bosnya Tech3 itu sebenarnya nggak mau kalau Folger yang menggantikan Viñales. Tapi ya setelah dia pikir-pikir, ya Viñales bukan gua yang bayar, dan di sisi lain juga kalau dipaksa takutnya dia makin parah. Ya udahlah ya, turun aja lu Folger, mau di belakang kayak mau di mana kayak, yang penting bukan gue yang bayar. Intinya sih seperti itu. Jadi mulailah Steiner ini membicarakan soal rider pengganti tetap. Jadi Paul Espargaro itu katanya sempat ngomong
ngomong-ngomong sama Steiner. Nah, Paul Espargaro bilang, saya itu memang kemarin sempat ngomong-ngomong sama Steiner di Jerez. Mungkin ide ini bukan ide yang salah. Ya, menurut saya juga mungkin iya. Kenapa? Karena kondisinya begini, saya memang mestinya menggantikan Viñales. Cuman, ya saya memang mengalami cedera yang sebenarnya ini cedera bukan cedera yang parah-parah amat, tetapi waktu penyembuhannya yang sedikit agak saya pengen bisa kembali, tetapi dokter bilang kalau kamu paksa kamu kembali sekarang, itu akan mengakibatkan dampak yang lebih buruk secara permanen. Menurut gue itu cedera scaphoid. Ini mirip dengan cederanya Jorge Martin tahun lalu kan. Itu scaphoid memang ya kecil, tapi itu lama sembuhnya kak. Kalau lu paksa naik motor dengan kondisi seperti itu, takutnya cederanya lebih parah karena tulangnya yang dioperasi itu kecil. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, udah nggak ada yang ditempatin baut lagi. Ngerti maksud gue? Jadi si Paul Espargaro bilang, ya sebenarnya saya suka ide itu. Jadi memang harus ada rider yang standby di pedok untuk menggantikan siapapun yang nggak bisa balapan. Oke, test rider seperti saya mestinya bisa ready. Cuman kan saya juga test rider bukan berarti saya tanpa resiko cedera. Karena ketika saya menguji motor dan saya crash, ya saya bisa cedera. Bahkan kalaupun test rider punya opsi dan sebenarnya bisa jadi rider pengganti, test rider itu bukan tanpa cedera. Lihat aja kakak saya udah patah segitu. Kan si Alex Espargaro patah tulang belakang tuh berapa tempat? 4 tempat apa 3 tempat? Jadi dia bilang jadi test rider itu bukan nggak ada resiko cedera juga, ada resiko cedera. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk lu bilang lu mestinya siap untuk jadi rider pengganti, karena kami juga menguji motor di track dan itu juga bukan tanpa resiko. Jadi ya dia bilang mungkin memang ada bagusnya ide untuk menggantikan rider di track yang standby. Jadi begitu ada yang berhalangan di satu sesi aja dia bisa langsung naik motornya. Cuman ya resikonya adalah kalau rider di pabrikan itu, karena ini cuma satu rider per pabrikan ya. Kalau rider di pabrikan itu semuanya fit sepanjang musim, ya lu mah gabut di situ. Nggak ngapa-ngapain jadinya. Tapi yang menurut gue itu ide yang bagus juga. Mana tahu kan si Marc Marquez tiba-tiba bahu gue sakit, kaki gue sakit. Ya rider pengganti menggantikannya mungkin cuma di FP2 atau di FP1. Yang nggak terlalu penting lah sesinya. Nanti di kualifikasi baru dia turun, bisa menurut gue loh ya. Tapi itu nanti kan jadinya rider manja karena dikit-dikit ya digantiin. Tetapi ya mungkin bisa seperti itu, tergantung dokter. Kalau dokter bilang lu nggak bisa turun nge-track, ya digantiin, bisa kan, masuk di akal sepanjang dokter bilang harus digantikan. Jadi ini nggak tahu apakah akan dibahas di MotoGP tahun depan, karena nampaknya Tech3 adalah tim yang paling terdampak soal ini. Ducati pada akhirnya mulai terdampak karena Marc Marquez mulai absen. Tahun lalu juga dia sempat absen, dan setelah 2 balapan dia nggak bisa balapan di Australia dan di Sepang, akhirnya dia digantikan oleh Nicolo Bulega di 2 balapan terakhir. Nah, ngomongin Nicolo Bulega, kita bahaslah tes dia di atas 850cc di Mugello kemarin. Jadi di Mugello kemarin ada 2 pabrikan yang menguji motor 850cc, yaitu KTM dan Ducati. Jadi yang turun nge-track di KTM kemarin itu adalah Jonas Folger dan Dani Pedrosa. Jonas Folger itu karena nampaknya dia digadang-gadang untuk bersiap menggantikan Maverick Viñales, jadinya dia ya paling nggak 850cc lah dulu dibawa ya kan untuk latihan. Nah sementara Dani Pedrosa memang lagi mengembangkan motor. Sementara di Ducati, Michele Pirro dan Nicolo Bulega. Yang menjadi surprise adalah Nicolo Bulega di kali pertamanya nge-track dengan motor 850cc dia memimpin catatan waktu. Gue lupa berapa banyak, tapi yang jelas sedikit 0,4 detik di belakang apa gitu rekor, bukan di belakang rekor sih, di belakang waktu terbaiknya Pecco Bagnaia apa Marc Marquez ya di Mugello tahun lalu. Gua nggak ngerti, tapi yang jelas itu selisihnya nggak terlalu banyak untuk versi 850cc, dan mereka pikir oh berarti Ducati ini sebenarnya udah siap aja asal di tangan yang tepat. Kalau di tangannya Nicolo Bulega bisa sebagus itu, ya lo bisa bayangkan kalau di tangannya Marc Marquez seperti apa, katanya begitu. Jadi ya kita lihat aja nanti di tes Brno ketika 850cc pada nge-track semua. So kita mulailah kedua pabrikan terbaik di France GP. Kita mulai dulu dari Ducati. Ini mah ya another kisah sedih di hari Minggu, dan menurut gua kisah sedihnya itu sedih banget kak. Kenapa? Karena Aprilia justru all podium. Jadi ya antara sedih banget dengan ironis banget. Kenapa? Karena kemarin di Le Mans mereka mencatatkan lap rekor baru bersama Marc Marquez dan mencatatkan pole position bersama Pecco Bagnaia. Sebenarnya akhir pekannya itu sudah sesempurna itu kakak, tetapi pas balapan ya kisah sedih di hari Minggu lagi, lebih sedih lagi malah. Jadi Marc Marquez pada akhirnya harus mundur dari France GP. Dia terjatuh dengan amat sangat parah di sprint race.
Mbak Yu sebenarnya ada apa? Bukannya dia sudah bayar santan instannya kemarin dia curang-curang di Heres dengan crash di Heres juga? Sorry to say kakak, dia masih punya utang dari 2 tahun lalu ketika dia menyingkirkan Jorge Martin dari seat yang dia harus dapatkan. Ingat, dia mendapatkan seat Adipati Ducati itu bukan dengan cara yang gue bisa bilang halus, kagak. Karena Marc Marquez sendiri mengakui bahwa dia main strategi di situ. Kenapa? Karena dia tahu dia punya pasar, dia punya market, dia punya publik di belakang dia. Dan begitu dia bilang Pramac is not an option, plang, efek domino. Dan dia tahu efeknya seperti apa. Dan yang jadi korban tentu saja Jorge Martin. Dan kemarin Jorge Martin mendapatkan apa yang layak dia dapatkan setelah dia bersusah-susah payah membayar dia punya santan instan itu sampai lebih-lebih tahun lalu, dan kali ini dia bilang penebusan. Nah sementara yang satu ya berakhir lagi di rumah sakit. Jadi kan tahun lalu udah gue bilang dia, semoga gue salah, ada perjanjian bahwa dia pengen dapat dulu gelar ke-9 dan setelah itu terserah mau ngapain. Pada akhirnya toh ditagih juga ngapainnya. Ngerti maksud gue? Jadi lu nggak bisa nyalahin Bes sebenarnya. Nah, buat yang bertanya sebenarnya ada apa dengan dia? Jadi begini, cederanya dia itu sebenarnya bukan sepenuhnya salah Bes. Kenapa? Karena yang salah adalah nggak tahu gundukan apa di gravelnya Mandalika. Itu yang salah sebenarnya. Semoga Mandalika tolong lu perbaiki itu barang, seriously. Jangan lagi ada yang nyangkut-nyangkut di situ. Karena itu yang bikin dia cedera pundak. Separah apa cedera pundaknya? Sebenarnya nggak parah juga. Dia sendiri udah bilang sebenarnya ini barang nggak perlu operasi, tetapi akhirnya dia memutuskan operasi karena dia nggak sabar mau pakai. Ngerti? Karena ini tendonnya putus karena kesangkut nggak tahu sama apa di gravelnya Mandalika itu putus, dan itu sebenarnya kalau lu mau biarin aja nggak diganggu gugat 1,5 bulan katanya, itu sebenarnya udah bisa nyambung lagi asal lu nggak pakai-pakai, nggak dipakai macam-macam. Nah masalahnya adalah kan lu tahu dia suka petatang petenteng. Jadi dia memutuskan operasi karena dia pikir ya kalau gua operasi mestinya udah disambung, dipaksa disambung, dan nanti begitu dia sebenarnya secara alami sudah nyambung sisa dilepas platnya. Logikanya begitu menurut dia. Nah dia operasilah dipaksa sambung itu barang. Nah ternyata sambungannya ini yang gue bilang sebenarnya nggak ada masalahnya sama Bes. Ternyata plat yang dipasang itu bukan salah pasang sih, mungkin salah pasang nggak ngerti lah. Tapi yang jelas gini, platnya itu mestinya digeser dikit ke atas sehingga nggak menekan ketiak dia. Jadi tendon dia itu sebenarnya yang putus itu adalah yang di bahu. Bahu lu tahu nggak yang kalau orang bilang tepuk pundak? Nah itu tendon itu yang putus. Nah ditariklah itu tendon yang putus, platnya itu dipasang di bahu depan dekat ketiak. Kalian rasa nggak kalau dekat ketiak? Nah itu yang dipasang di situ platnya untuk narik dia punya tendon yang putus. Nah sayangnya platnya itu ya kalau dia main motocross ketika pertama kali dia latihan setelah operasi itu nggak kerasa. Tetapi begitu dia latihan di Aspar dia crash. Begitu dia tes di Sepang dia crash. Begitu dia tes di Buriram dia crash. Begitu dia balapan di Buriram dia crash. Ya crash. Akhirnya dia sendiri sempat katanya ke dokter. Ini bahu gua kenapa ya? Kok ya rasanya sakit? Sekarang masih sakit? Ya kagak. Terus kenapa lu bilang sakit? Ya kalau gua bawa motor MotoGP kok ya sakit. Ini sih kalau di ronsen nggak kenapa-kenapa. Apa yang salah ya? Nah dokternya bilang ya kalau nggak ada yang salah ya nggak ada yang salah. Kurang lebihnya begitu. Nah sampai di Heres kemarin mulailah dia merasa kok ya ini makin hari jari gua makin mati rasa. Nah dia sendiri bingung apa hubungannya jari gua sama bahu gua. Jadi dia mikir ini nggak ada hubungannya. Dan setelah dicek-cek ternyata dia punya saraf itu terjepit di bahunya karena kejepit ketika dia berkendara dan itu mempengaruhi jarinya ketika berkendara. Ibarat kata kram, mati rasa, apa sih? Tikus-tikus? Nggak ngerti juga. Pokoknya kayak gitu. Jadi dia bilang karena ini adalah tangan kanan yang otomatis dia megang gas sehingga dia punya sensitivitas pada gas itu amat sangat berkurang. Jadi setelah dia crash di Heres dan setelah dia tes Heres, dia ke dokter lagi. Dia bilang coba cek saraf gua karena ini emang mati rasa, kemungkinan ada hubungan sama bahu gua. Jadi setelah dicek-cek ternyata dia punya plat yang untuk menyambung tendon itu menekan saraf radial dia. Nah saraf radial itu artinya sudah terganggu sejak bulan Desember dia operasi. Artinya
gimana, apakah itu sudah terlalu parah atau enggak. Nah, itu yang nggak diketahui. Karena ini saraf, Kak, nggak tahu apakah harus dilepas dulu. Kalau udah dilepas, apakah tendonya bisa berfungsi? Dan kalau tendonya bisa berfungsi, apakah sarafnya juga bisa berfungsi? Itu masih menjadi pertanyaan sekarang. Jadi dia bilang, nah mumpung saya crash dengan cedera jari kaki. Jadi kemarin itu ceritanya dia crash karena dia berusaha untuk save dia punya motor. Pertama dia crash karena lututnya nyangkut, dan setelah lututnya nyangkut dia berusaha tahan motornya pakai kakinya. Ternyata nggak bisa lah, dia high side dan kepalanya membentur aspal lebih duluan. Gue itu sebenarnya sempat khawatir jangan-jangan dia punya diplopia juga ikut kambuh karena itu kepala, Kak. Ini tuh mengingatkan gue sama dia punya crash ketika di Mandalika pertama kali waktu di warm up dan dia kena diplopia kembali. Untungnya kepala dia nggak apa-apa, tapi jari kaki yang patah. Jadi dia bilang, saya terjatuh. Saat terjatuh saya mencoba untuk bangkit dengan cepat, tetapi saya langsung menyadari ada yang salah dengan kaki saya. Untungnya saya hanya mengalami patah tulang metatarsal kelima. Ini adalah patah tulang yang membutuhkan operasi, jadi saya harus menjalani operasi. Tetapi saya belum pernah membicarakannya sampai saat ini, tetapi sebenarnya saya sudah menjadwalkan operasi untuk bahu kanan saya setelah GP Catalan. Secara mental saya sudah mencoba meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya baik-baik saja, bahwa saya kuat, tetapi setelah dia crash, saya pergi ke dokter dan mengatakan kayaknya ada sesuatu yang salah. Jadi dokter memeriksa dengan seksama dan mereka menemukan bahwa sebenarnya semuanya baik-baik saja setelah kecelakaan di Indonesia. Jadi ketika dia ditabrak sama Markobes, sebenarnya semuanya baik-baik aja. Memang udah gue bilang itu nggak butuh operasi sebenarnya. Tetapi ada salah satu skrup yang patah dan bergeser 1 atau 2 mm dan menyentuh saraf radial. Saraf itu mengendalikan seluruh lengan. Itulah kenapa saya berkendara dengan sangat tidak stabil. Ketika saraf saya terpicu, saya tidak bisa berkendara dengan benar dan itulah kenapa kecelakaan yang terjadi sangat aneh. Inilah kenapa saya berkendara dengan sangat tenang sepanjang akhir pekan. Saya juga sangat tenang saat latihan bebas, tetapi ya memang ada momen relaksasi karena saya tahu masih ada satu lap lagi yang harus saya selesaikan. Pada saat itu saya tidak mampu mengubah arah seperti yang saya pikirkan. Tubuh saya tidak mengikuti apa yang saya ingin lakukan, itulah yang terjadi. Yang penting sekarang adalah kita tahu apa masalahnya dan kita akan mencoba memperbaikinya. Saya sudah pasti akan melewatkan GP Catalan dan kemudian kita lihat bagaimana dengan Mugello. Operasi bahu tidak memerlukan pemulihan yang lama sebenarnya, tetapi mereka harus membuka dan mengeluarkan skrupnya. Memang benar beberapa orang mungkin bertanya kenapa saya tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi itu adalah perasaan yang sangat aneh. Saya sudah menyadarinya sebenarnya. Tetapi karena di rumah saya baik-baik saja, bahkan saat mengendarai motor cross pun saya merasa nyaman, baru saya merasakan ketika saya menaiki motor MotoGP, saya merasa ada yang tidak beres. Jadi ini yang membuat saya agak sedikit bingung. Dokter akhirnya mengerti dan melihat bahwa posisi di MotoGP dengan lengan sangat ke depan, skrup ini menyentuh saraf saya. Itulah kenapa selama akhir pekan kondisinya semakin memburuk dan saya merasakan lengan saya semakin kaku, maksudnya semakin mati rasa. Tetapi ya setidaknya sekarang sudah ada solusinya. Terkadang Anda pergi ke dokter dan mereka mengatakan tidak bisa melihat apapun, tetapi kali ini mereka sudah menemukan masalahnya. Jadi ya sebenarnya udah gue bilang bukan salahnya best, tapi ya memang ini sebenarnya kalau gue runut-runut bukan masalah bahunya, Kak. Sebenarnya ini adalah masalah lengannya. Jadi masih ingat ketika dia crash kemarin di Mandalika, dia bilang oh ya ada baut yang bengkok. Cuman itu baut bengkok udah lama. Cuman karena baru di ronsen ya baru ketahuan ternyata udah bengkok. Tapi kan waktu itu dia bilang udah lama ini bengkoknya, udah lama. Cuman ya karena baru ketahuan sekarang ya udahlah ya diperbaiki sekalian katanya kemarin. Sekalian disambung sama dia punya tendon. Nah ternyata tuh tetap bermasalah juga dan dokternya bilang ya ini nggak apa-apa, oh ini nggak apa-apa, oh ini nggak apa-apa. Ya akhirnya Marc Marquez-nya yang menerima akibatnya. Apakah salah base ya? Bukan. Salahnya dokternya lah. Dia yang pasang bautnya dan tentu saja crashnya Marc Marquez itu memperparah keadaan karena bautnya bengkok dan bergeser. Dan karena dia bergeser, meskipun dokter bilang oh ya nggak apa-apa geser dikit, nggak apa-apa geser dikit. Iya tapi akhirnya ya kayak gitu. Nah pengamat mempertanyakan apakah operasi ini akan menjadi solusi untuk karirnya? Nah ini juga jadi menurutnya mereka beberapa pengamat kesehatan itu belum tentu menjadi solusi. Kenapa? Karena ini perkara saraf. Jadi oke, mungkin plate
niatnya untuk memperbaiki tulang, memperbaiki tendon dan segala macam. Tapi kalau soal saraf, kakak tunggu dulu. Saraf itu bukan sesuatu yang lu bisa memastikan apakah dia bisa bagus atau enggak. Tapi yang menurut gua, mengingat kemarin dia operasi diplopia dan dia berhasil membaik, ya menurut gua mestinya bisa diperbaiki sih. Tapi ya katanya mereka ini udah terlalu lama sebenarnya, katanya. Jadi sebenarnya dia sudah mengalami keluhan ini kalau nggak salah dari seri Amerika. Cuman karena dokternya bilang, oh ya nggak apa-apa ya dianya. Jadi menurut mereka mungkin kalau ini sudah terlambat ya nggak bisa. Tapi kalau memang masih bisa diperbaiki ya kenapa nggak? Katanya begitu. Itu nanti perkara soal pemulihannya. Nanti kita lihat. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apakah ini Ducati motornya bermasalah atau kagak? Karena kan sudah gue bilang, Marc Marquez berkali-kali bilang bahwa motornya nggak masalah, dianya yang masalah. Nah, ada beberapa orang yang bilang, iya tapi kan logikanya, Ducati kan menang di Jerez, dan kemarin mereka cetak pole position, kemudian mereka juga cetak record lap. Ya iya, tetapi faktanya Aprilia podium semua. Jadi secara logikanya, Ducati memang sudah membaik setelah tes Jerez dalam kondisi lap per lap. Jadi kalau dia fast lap bisa setelah Jerez tes. Tetapi apakah bisa membaik secara balapan panjang? Itu masih dipertanyakan. Karena memang ya kalian bilang, tapi kan mereka rajin podium di sprint race. Ya iya, udah gue bilang kalau dia fast lap, lap per lap, oke. Tetapi yang dihitung ini adalah balapan panjang. Sprint race itu adalah race, ya sorry to say, dibilang race penghiburan juga sih. Tetapi ya untuk beberapa rider itu adalah race untuk pendongkrak poin kalau lu rajin podium di sana. Tetapi fakta bahwa Ducati motornya memang ya sememble itu adalah fakta terlepas dari kondisinya Marc Marquez. Dan menurut gua wajar kalau Marc Marquez bilang gua nggak yakin itu soal motornya, karena ini menurut gua soal guanya. Karena dia memang kondisinya memang nggak sebagus itu untuk bisa menilai motornya itu bagus atau enggak. Ngerti maksud gua? Karena dia merasa kok ya guanya yang nggak baik-baik saja, dan karena gua nggak baik-baik saja, gua nggak bisa menjustifikasi motornya seperti apa. Cuman masalahnya adalah dia selalu bilang, ya faktanya kan si Alex Marquez menang kemarin di Jerez. Dia selalu menjustifikasi seolah-olah motornya Ducati itu bagus. Tetapi menurut gua, dia tidak dalam posisi bisa mengatakan bahwa motor Ducati itu bagus karena dia sendiri tidak dalam posisi bisa menilai seperti apa motornya dengan benar, mengingat dia punya tubuh juga tidak dalam kondisi yang benar. Jadi ya meskipun Marc Marquez bilang, oh ya faktanya kan Ducati menang nih di Jerez, Ducati kan bisa rajin podium di sprint race, artinya nggak seburuk itulah Ducati. Memang nggak seburuk itu, tapi nggak terbaik, bukan lagi motor terbaik. Dan sorry to say, sebenarnya ada di bawah Aprilia, tapi karena Marc Marquez nggak mau mengakui, ya Ducati nggak mau mengakui. Sementara Pecco itu sudah clear, ini barang jauh tertinggal dari Aprilia. Even Alex Marquez, meskipun ya Alex Marquez bilang di Jerez kemarin, ya saya yakin akhirnya kami comeback. Dan ya begitu sampai di Lemang dia bilang, ya pada akhirnya saya sadar bahwa Jerez bukanlah Lemang. Dia akhirnya sadar, kenapa? Karena Jerez itu adalah dominasinya Ducati di sana. Kalian lihat sudah berapa tahun Ducati. Jadi all Aprilia podium di Lemang kemarin sebenarnya itu sudah jawaban dengan para Ducati yang bertumbangan. Bertumbangan itu dengan crash. Itu artinya ya ada yang salah dengan motornya, sehingga ketika rider mempush ya kalau nggak bikin kesalahan ya crash emang crash. So kita bahaslah Pecco Bagnaia DNF crash. Kalau kemarin di Jerez dia DNF gara-gara retired, kali ini gara-gara crash. Tetapi apakah itu seburuk-buruk itu? Ya sebenarnya akhir pekannya mereka ini sebenarnya bagus. Cuman ya begitulah, kalau lap per lap nampaknya dia bagus, tapi balapan panjang again and again. Jadi dia bilang jujur saja, setelah akhir pekan ini ada lebih banyak hal positif daripada negatif. Kami bekerja dengan baik dan saya bangga karena kami meningkatkan semua yang saya minta dari tim saya. Meskipun ya ada sesuatu yang kurang. Kami memulai akhir pekan dengan baik dan sesi demi sesi kami terus meningkat. Kemarin saya meraih pole position dan di sprint race saya hanya terkejut dengan startnya Martin. Tetapi saya sendiri punya kecepatan yang sangat baik. Hari ini pun sama. Saya berhasil comeback setelah start yang buruk. Saya pikir sebenarnya saya masih bisa mengejar Bezzecchi, tetapi pada 7 lap tersisa saya mulai kehilangan kepercayaan diri dan terhambat oleh masalah kecil pada motor yang memperlambat saya. Saya mencoba mempertahankan kecepatan yang sama dengan hal itu, tetapi pada akhirnya saya kehilangan kendali pada bagian depan. Crash itu adalah konsekuensi dari masalah yang ada. Kami sudah tahu apa yang terjadi dan tim sudah berupaya untuk memperbaikinya. Jadi ditanyalah sama Jono, apakah gara-gara masalah yang sama dengan Jerez? Jadi dia bilang, oh ya, masalahnya sama. Jadi kalau mau disimpulkan kalau memang ini adalah masalah dengan Jerez, artinya apa? Iya,
ngerem lagi kakak. Pertanyaannya adalah ada apa dengan remnya? Kenapa? Karena masalahnya sama dengan Heres. Dia susah ngerem setelah beberapa lap tersisa. Jadi begitu sudah ya setengah balapan habis, mulailah dia susah ngerem. Dan kalau di Heres dia susah ngerem karena dia nggak percaya diri, takutnya dia crash. Kali ini dia bilang, wah yang penting gue cepat, dan kalau gue crash ya crash aja. Ini udah beda mindset memang dia dari yang Heres dengan yang di Lemang. Jadi dia ditanya, bisa nggak lu lebih spesifik? Jadi dia bilang, oh sorry, saya nggak bisa lebih membahas detailnya, tetapi saya bisa mengatakan bahwa itu bukan human error. Dan tidak ada hubungannya dengan kami, maksudnya tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi intinya adalah dia tidak bilang bahwa dia melakukan kesalahan. Intinya adalah memang motornya ada yang masalah, bukan dia yang salah. Ngerti maksud gue? Jadi dia bilang itu bukan human error, bukan salah ridernya. Seperti yang saya katakan, kami sedang berusaha mengatasinya. Hal-hal seperti ini bisa terjadi. Saya ingin fokus pada hal-hal positif, dan hari ini saya cepat. Saya mampu menyalip dan saya bersenang-senang meskipun terjadi kecelakaan, meskipun crash. Jadi memang yang kurang disoroti dan berusaha ditutupi Peko adalah dia punya gestur yang gak suka ketika dia masuk di pedok setelah crash. Dia itu sampai gak lepas dia punya helm langsung pergi. Karena gosipnya masalahnya itu rem lagi. Cuman bedanya adalah kalau di Heres dia memutuskan retired gara-gara masalah rem itu karena motornya emang lagi lelet. Nah sementara di Lemang masalah yang sama terjadi, tapi karena memang motor dia lagi cepat, jadi dia bilang, gue lagi seneng-seneng, ya udahlah bodo amat. Dia paksalah motornya, ya udah dia crash lagi. Jadi dia bilang ketika seorang pembalap mengalami kecelakaan, 90% kemungkinan itu adalah kesalahan mereka sendiri, human error. Tetapi dalam kasus saya mencoba mempertahankan kecepatan yang sama dan akhirnya saya mengalami kecelakaan. Saya sama sekali tidak ingin menyerah hari ini. Saya ingin tetap ada di sana. Saya bersenang-senang dan saya mencoba sampai saya mengalami crash. Jika saya unggul dalam kejuaraan atau di klasemen, mungkin saya akan bereaksi berbeda. Tetapi hari ini melihat kemungkinan untuk menang, saya mencoba sebagaimana mestinya. Kami memahami apa yang terjadi dan arah yang harus diambil. Kami yakin kami akan menemukan solusinya. Juga berkat kerja keras yang dilakukan akhir pekan ini. Nah, ditanyalah dia apakah ini juga masalah yang terjadi pada Ducati lain, karena ya Alex Marquez crash, Di Gia nampaknya harus menyimpan kekuatan terakhirnya untuk bisa menyalip Pedro Acosta di tikungan terakhir. Jadi dia bilang, jujur saja saya tidak tahu apa yang terjadi pada Ducati lainnya. Ketika di Jerez saya mengerti bahwa masalah itu, maksudnya masalah rem yang dia nggak bilang, itu tidak akan membuat saya kenapa-kenapa sampai terjadi sesuatu dan Anda tidak tahu apakah akan terjadi atau tidak. Hari ini saya mencoba memasuki tikungan dengan cara yang sama, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Dan ya, akhirnya saya crash. Jadi ibarat kata gini, gue tahu masalahnya ada sama. Cuman kalau di Jerez kemarin, gue tahu daripada gue paksa nanti gue crash, gue balik aja. Hari ini terbukti bahwa kalau gue paksa ya akhirnya gue crash. Ngerti kan maksudnya? Karena mungkin ketika di Jerez ada tim yang bilang, kenapa lu nggak paksa aja ke sana meskipun dengan kondisi rem kayak gitu. Nah mungkin di Lemang kali ini dia memutuskanlah untuk tetap memaksakan meskipun dia tahu remnya blong, dan pada akhirnya kan kelihatan dia crash, meskipun ya pada akhirnya dia bilang ya yang penting gue sempat senang-senang sebelum crash. Karena ketika di Jerez dia memang nggak senang, dan karena nggak senang dia memutuskan untuk balik. Dan mungkin ada orang di pedok yang bilang kenapa nggak lu paksa aja sampai finish meskipun rem lu blong. Nah akhirnya kan dia paksa kan. Jadi ditanyalah dia, kok lu bisa berubah? Nah akhirnya dia bilang, saya sebenarnya sudah sempat melakukannya tahun 2022 kemarin karena tujuannya adalah menang saat itu. Jadi itu yang harus kami lakukan. Minggu lalu ketika saya di rumah, saya berkata pada diri saya sendiri, kita akan mengambil kesimpulan di hari Minggu. Saya sudah tidak peduli apapun, paling-paling toh saya pulang hanya dengan helm, maksudnya udah crash. Jadi memang dia ke Lemang itu sudah dengan mental yang berbeda. Gue sebenarnya penasaran apa yang terjadi di Jerez kemarin. Dia datang ke Lemang itu dengan mental yang berbeda. Kalau gue crash ya udah gue crash, banter-banter gue pulang cuma dengan helm, udah nggak ada motor karena kan crash. Dan ya pada akhir pekan ini saya terjatuh 2 kali, tetapi ini juga adalah saat dimana kami paling mendekati Aprilia dalam hal kecepatan. Secara overall kita harus terus seperti ini, nggak masalah lah gue crash, yang penting gue cepat. Jangan gue crash ketika gue nggak cepat. Jadi karena dia sempat battle di antara para Aprilia, ditanyalah dia, apakah lu punya pandangan soal Aprilia? Ini yang memang agak berbeda kalau Marc Marquez yang ditanya sama dia yang ditanya. Kalau Marc Marquez ditanya, dia itu sangat-sangat nggak objektif sehingga dia merasa yang salah bukan Ducatinya, yang salah dianya, dan Aprilia nggak sebagus itu. Sementara Pecco Bagnaia bilangnya kayak gini, saya sebenarnya memiliki pandangan yang lebih baik kemarin. Namun Anda akan menyadari betapa cepatnya mereka Aprilia ketika keluar dari tikungan. Mereka berakselerasi sangat kencang ketika keluar dari tikungan lambat.
Kita perlu meningkatkan grip pada sudut kemiringan maksimum, tetapi setelah mengikuti base kemarin, saya meminta beberapa perubahan pada sistem anti-wheelie. Dan hari ini kami sudah membuat langkah maju. Ketika Anda melaju sangat cepat pada batas kemampuan, Anda bisa memahami hal-hal yang sulit dipahami ketika Anda sedang dalam kesulitan. Saya juga sebenarnya berhasil mengelola ban belakang dengan baik karena dia pakai ban belakang soft dan yakin bisa mempertahankan kecepatan yang sama. Saya rasa saya tidak memiliki kecepatan yang sama dengan Martin, tapi saya pikir saya bisa bersaing untuk podium. Jorge jelas merupakan kandidat juara. Dia menggunakan strategi yang sama seperti tahun 2024, yaitu menyelesaikan semua balapan. Dia meraih double win di sini, tetapi secara umum dia juga sangat pandai dalam merasa puas. Itu adalah poin yang menguntungkan, dan saya kalah darinya karena alasan itu. Tadi malam saya melihat dia saat makan malam, dan dia memiliki ekspresi yang sangat rileks. Dia memiliki tatapan yang mengatakan, I got this. Saya sangat senang untuk dia, dia pantas mendapatkannya. Tahun lalu adalah tahun yang sangat sulit untuknya. Memiliki kekuatan untuk kembali ke level ini sangat mengagumkan. Saya ucapkan selamat padanya dan terutama kepada Aprilia yang memberikan dia dukungan yang luar biasa sepanjang tahun lalu. Nah, ini yang jadi poin. Kata beberapa jurno ini kayaknya nyindir-nyindir Ducati deh. Kenapa? Karena ya memang Jorge Martin itu sangat bermasalah tahun lalu, tetapi Rivola itu nggak pernah menyerah sama dia dan akhirnya ya lo lihatlah sekarang. Dan ini yang nggak didapatkan oleh Pecco Bagnaia. Jadi ya ada beberapa jurno bilang ini nampaknya dia clear bahwa dia merasa sama sekali nggak disupport oleh Ducati, dan masalah yang sama berulang setelah tes Jerez itu membuktikan bahwa ada masalah berlarut-larut yang belum diselesaikan Ducati sehingga dia crash. Jadi kalau kemarin-kemarin dia crash, dia memutuskan untuk pelan-pelan daripada dia crash, atau dia memutuskan untuk retired, akhirnya sekarang ya udah dia paksa aja dan ujungnya dia crash. Tetapi sisi positifnya adalah dia bisa cepat di akhir pekan. Itu positifnya. Jadi dari segi kecepatan dia lebih baik, tapi dari segi pengereman sami mawon. Jadi Papi Perigigi seperti biasa masih tetap menyangkal. Jadi dia bilang ya memang hari ini adalah hari yang sial bagi Ducati, tetapi kami sudah menemukan dasarnya dan kami sudah mendapatkan dasarnya. Artinya dia merasa bahwa ya sejelek-jeleknya hari, paling enggak ya kita sudah ada base lah. Paling enggak kita sudah tahu kita cepat karena Marc Marquez bikin rekor dan Pecco Bagnaia berhasil bikin pole position. Artinya ini barang udah cepat, sisa ya mungkin masih ada lagi di utak-atik menurutnya dia. Jadi Pecco sempat ditanya soal Marc Marquez yang kembali ke meja operasi. Jadi dia bilang, saya sangat menyesal untuk Marc, sungguh sangat disayangkan dengan apa yang terjadi padanya dan apa yang sudah terjadi padanya sejak balapan Indonesia tahun lalu. Ini adalah cobaan yang pasti akan segera berakhir dan dia akan kembali. Dan ketika dia kembali, dia akan 100% fit dan siap untuk terus berjuang. Kami membutuhkannya dan saya harap dia segera kembali. Jadi kemarin di hari Sabtu pagi kalau nggak salah sebelum kualifikasi, gue itu somehow ketika posting sudah mengganti hashtagnya Marc Marquez dari maling kundang perebut hak orang menjadi Jurdon OTW pensi. Gue tuh waktu ngetik itu, gue nggak tahu kenapa gue ngetik itu, dan setelah gue ngetik itu gue sempat mikir, kok ya gue ngetik ini ya, apakah gue minta-minta apa gimana? Gue sebenarnya nggak bermaksud minta-minta atau gimana-gimana, tapi somehow muncul aja. Gue nggak sadar gue ngetiknya kayak gitu. Dan ya sore harinya dia resmi cedera. Jadi ya otak gue tuh emang suka gitu kak, semoga gue salah aja. Kan dari kota kemarin gue udah bilang, Marc Marquez, langit itu udah bilang cukup, badan lu itu udah bilang cukup. Kalau lu masih tetap denial dan masih tetap culas dan masih tetap memaksa, apakah lu nunggu langit kasih lu sempoa yang gede banget apa gimana? Karena itu makin lama lu lunasi, makin jelek bunganya. Ngerti maksud gue? Tapi ya begitulah. Katanya gue sih berhembus sepoi-sepoi ketika dia habis operasi kemarin, dia akhirnya resmi menandatangani kontrak 1+1 dengan sponsor besar baru yang akan mendampingi dia tahun depan. Katanya begitu. Kemungkinan besar akan diumumkan di Mugello. Karena biasanya Ducati akan mengumumkan perpanjangan kontraknya di Mugello. Karena ini juga presiden yang terjadi sama Jorge Martin kemarin kan, waktu dia didepak dari Ducati. So, kita bahas Slavia 46. Franco Morbidelli finish P14 naik 1 posisi. Nggak ada interview. Tapi ya lumayan lah, dia akhirnya bawa pulang 2 poin. Kita bahaslah Fabio Di Giannantonio. Nah ini juga panjang.
Di Gia, gosip berhembus sepoi-sepoi di hari Sabtu. Katanya dia memutuskan resmi meninggalkan VR46 untuk ke KTM pabrikan. Kenapa? Karena kan kalian udah tahu di Harris Test kemarin gua udah bilang dia meminta perlakuan sebagai rider pabrikan. Satu, yang kedua dia minta gaji yang kurang lebih sama dengan yang ditawarkan oleh KTM. Nah ini di Gia kabarnya memberikan ultimatum, batas waktunya adalah lemang kemarin hari Jumat. Nah Ducati itu katanya meminta waktu, bisa nggak tambah lagi mungkin ya di Mugello atau di Catalan atau di mana. Nah karena permintaan perpanjangan waktu ini ternyata nggak ditanggapi oleh Di Gia, katanya para jurno itu kemungkinan artinya sebagai jawaban dalam tanda kutip bahwa dia memutuskan untuk nggak memperpanjang kontraknya sama Ducati dan VR46 dan beralih ke KTM pabrikan. Ducati akhirnya bisa menyingkirkan Di Gian Antonio tanpa drama. Nggak perlu drama-drama ala-ala Pramac is not an option, nggak ada. Pokoknya ya kita butuh waktu, lu mau nggak kasih waktu, kalau lu nggak mau kasih waktu ya artinya lu nggak setuju. Ngerti maksud gua? Ini persis caranya Ducati ke Jorge Martin kemarin, yang kasih waktu sampai Mugello, bahkan sebenarnya sudah pra kontrak sebenarnya, tetapi begitu hari Minggu Ducati minta waktu, bisa nggak kasih kita waktu ya. Ujungnya ya Valera bilang kalau kayak gitu artinya lu memang nggak mau perpanjang kontrak, dan ya akhirnya Valera ajak Martin pindah ke Aprilia. Kurang lebihnya kayak gitu, taktiknya sama, cuman yang less drama, nggak terlalu banyak drama ala-ala Pramac is not an option sama si tukang drama satu itu. Jadi Di Gia gosipnya akan menemani Alex Marquez di KTM, mantan teammate dia di Gresini. Nah gosip soal Gresini nanti kita bahas di bagian Gresini. Kita bahas dulu Di Gia yang ribut sama Acosta. Kita bahas dulu Di Gia yang pada akhirnya ribut sama Acosta. Di Gia bilang, saya sangat senang karena kami sudah melakukan yang terbaik hari ini. Saya puas dengan performa saya sendiri dan kerja tim. Pagi ini saat pemanasan, kami mencoba sebuah perubahan dan dengan 4 lap tersisa, tidak mudah untuk mengkonfirmasinya. Tetapi para kru melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka berhasil dan perubahan itu membantu saya dalam balapan. Saat saya memulai balapan, saya langsung melihat bahwa saya lebih kesulitan daripada Aprilia. Untuk tetap berada di level mereka, saya harus berkendara 120% kemampuan saya dan harus menghindari kesalahan. Saya lebih memilih untuk sedikit mengatur strategi dan mencoba untuk konsisten sebisa mungkin. Kami kembali lagi ke posisi teratas di pabrikan. Kami memang kehilangan beberapa poin tapi tidak terlalu banyak, dan yang terpenting hari ini kami kembali mengamankan posisi 3 klasemen, jadi itu bagus. Jadi sebenarnya dia itu sempat turun ke posisi 4 klasemen ketika di sprint race dia finish di belakangnya Acosta. Tetapi kemarin dengan dia menyalip Acosta di tikungan terakhir, dia kembali ke posisi 3 klasemen dengan gap cuma 1 poin dari Acosta. Dengan Marquez cuma terpaut 1 poin dari Martin. Jadi ya 1-2 gapnya 1 poin, 3-4 gapnya 1 poin. Jadi dia bilang ya saya senang dengan manuver itu. Itu bagus, saya senang karena dengan motor besar ini sama sekali tidak mudah melakukannya. Anda sampai di sana dengan momentum yang sangat besar. Anda harus mengerem sangat keras tetapi juga dengan tepat. Dan juga selalu ada risiko pembalap lain menyalip Anda. Jadi itu bukan manuver menyalip yang mudah dan saya bangga dengan itu. Nah, yang menjadi poin adalah ternyata dia bangga bisa menyalip Acosta dengan cara dia noleh-noleh ke belakang. Dan sebenarnya gua sih kepikirannya gini, oh mungkin dia menolehnya mungkin cuma mau memastikan apakah Acosta itu tetap ada di track, nggak sampai keluar jalur apa gimana. Tetapi karena dia menoleh 2 kali, gue tuh sampai bingung kenapa 2 kali dia noleh. Nah ini ternyata memang dia pengen bangga sama Acosta. Jadi di pernyataan berikutnya dia memang ngacangin Acosta. Dia bilang ya jelas Acosta itu adalah pembalap yang bakatnya luar biasa. Anda bisa langsung melihatnya begitu dia bergabung di MotoGP, dia sudah kuat sejak awal. Tetapi pada akhirnya bagi saya dia hanya salah satu dari yang lain. Kuat iya, tetapi ketika Anda ada di track, Anda harus memperlakukannya seperti orang lain. Nah, ngerti kan maksud gue? Jadi begini, Acosta, Quartararo, Binder, Miller itu adalah rider yang susah disalip. Mereka akan gimana caranya mencoba untuk menahan dan menutup line supaya dia nggak disalip meskipun motor mereka lambat. Dan itulah yang mungkin ya kalau gue jadi di Gia mungkin agak-agak sebel. Lu tahu lu lambat tapi lu nutup line mulu lu. Nah akhirnya dia bikinlah manuvernya ala Morbidelli, plak. Jadinya Acosta otomatis bangunin motornya lewatlah di Gia. Yang menjadi masalah adalah cara dia menoleh ke belakang setelah menyalip sebelum garis finish. Menurutnya Acosta itu penghinaan besar. Karena ya pada dasarnya dia udah bilang, gua bangga bisa nyalip lu. Dan menurut gua, meskipun lu bakatnya luar biasa, lu sama aja kayak rider lain. Sama aja kita di track kakak. Nah kayak gitu. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi. Sebenarnya mereka ini dia punya masalah lebih lama daripada masalahnya dia dengan Marc Marquez. Masalahnya Acosta
Acosta dengan Di Gia ini sudah ada sejak, masih ingat ketika Acosta foto di depan boothnya VR46 untuk wawancara di Asen, dia kan wawancara di depan boothnya VR46. Nah waktu itu Jono kan pada ribut, oh jangan-jangan dia ini pengen masuk ke VR46. Nah waktu itu Morbidelli kan dia punya performa lebih bagus dari Di Gia tahun lalu. Jadi Di Gia itu otomatis merasa terancam, dan Di Gia itu bilang bahwa itu sebenarnya nggak terlalu menyenangkan sih untuk saya. Waktu itu Di Gia bilangnya begitu. Nah Acosta balas, oh enggak kok, gue cuma main-main, gue cuma bercanda, gak usah dibawa serius ngape. Nah waktu itu kan Acosta balasnya gitu. Nah dibalas lagi sama Di Gia di Silverstone, kalau nggak salah waktu itu dia bilang, kalau mau bercanda Bo ya diukur-ukur, karena lu harus menghargai perasaan tim lu. Masih ingat? Jadi ini kebawa-bawa sebenarnya dari tahun lalu masalahnya katanya. Jadi ya begitulah, si Pedro Acosta sendiri sebenarnya nggak pernah memikirkan perkara soal Di Gia ngacangin dia, kagak. Jadi interview di part 1 kemarin itu adalah interview dia ketika dia debrief, di saat dia nggak tahu bahwa Di Gia memang sengaja buat noleh-noleh buat ngacangin dia nggak tahu. Tapi setelah debrief dia tahu bahwa ternyata di debriefnya Di Gia bilang, gua bangga bisa ngelakuin itu ke Acosta, dan Acosta itu cuma satu dari rider yang biasa di track bla 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 bla. Dia yang kok ya agak-agak kurang ajar ya sama gue ya. Jadi Acosta bilang, oh saya akan mengingat ini, saya tidak akan melupakannya. Saya tidak pernah disalip sama orang yang justru noleh sama saya ketika nyalip. Oke, mari kita ketemu di balapan berikutnya. Let's see. Dendam kakak, tunggu ngana ya, tunggu ngana. Mengingatkan gua ketika dia ribut sama Marc Marquez di Buriram kemarin, masih ingat? Nah itu manuvernya hampir sama dengan yang dilakukan oleh Marc Marquez sih sebenarnya. Dan reaksinya Pedro Acosta juga sebenarnya persis sama. Cuman bedanya adalah nggak ada kontak di sini, dan ya Pedro Acosta membalasnya di balapan panjang ke Marc Marquez. Nah kali ini gue penasaran apakah di Catalan, di Barcelona dia akan membalas atau enggak. Tapi clear dia bilang, tunggu ngana balapan besok kita lihat ngana. Seru kakak. Jadi Di Gia ini memang ya bisa dibilang nambah musuh baru. Dia memang sudah mulai ribut sama Marc Marquez sejak awal musim, dan kemarin di Le Mans kalian juga bisa lihat mereka ribut di track. Kalau nggak salah di sesi prakualifikasi apa sesi kualifikasi ya, yang Di Gia keluar di belakangnya Marc Marquez, dan Marc Marquez akhirnya melipir. Nggak taunya Di Gia nunggu dia, akhirnya saling tunggu-tungguan di situ. Sampai komentator juga pada ketawa, ini apaan sih ini dua. Karena pada akhirnya begitu, Marc Marquez nggak suka dikintil sama Di Gia, dan Di Gia juga tahu bahwa Marc Marquez pengen balas dendam. Akhirnya begitu-begitulah mereka berdua. Pada akhirnya Marc Marquez memutuskan melipir, dan dia kembali ke pedok membiarkan Di Gia bikin fastlegnya sendiri. Back to Di Gia, dia ditanya, jadi setelah tes Jerez apakah ada strategi baru sebenarnya dari Ducati? Jadi dia bilang, Anda bisa melihat di awal tahun bahwa Aprilia sudah membuat langkah maju yang luar biasa dibandingkan tahun lalu. Mereka punya 3 pembalap di depan dan mereka melaju sangat cepat. Kami bekerja keras di Jerez dan mencoba mencari arah terbaik. Di sini kami sudah mulai mencapainya, tetapi masih banyak yang harus dilakukan karena hari ini kami hanya finish di posisi keempat. Saya selalu mengatakan ini hampir di setiap balapan jika Anda bertanya kepada saya. Mereka membuat perbedaan terutama saat memasuki tikungan. Mereka mampu sangat presisi saat memasuki tikungan, dan ini memungkinkan mereka memanfaatkan keluar tikungan dengan lebih baik. Mereka berbelok lebih tajam, lebih konsisten, lebih presisi di dalam tikungan, sehingga mereka juga mengurangi kerusakan dan keausan ban. Sebaliknya, kami selalu sedikit kesulitan pada fase memasuki tikungan, maksudnya pengereman, dan ini juga sangat mempengaruhi kami ketika keluar tikungan. Jadi karena lu masuk tikungannya gel-gel, ya akhirnya lu di tengah tikungannya lambat, keluar tikungannya juga lebih lambat kak. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Buat yang bertanya keunggulannya Aprilia dibanding Ducati, sorry tuh saya udah gue bilang, Aprilia punya keunggulan semua yang dimiliki oleh mesin V4, lalu lu tambahkan keunggulannya M1 inline, kecepatan tikungan, dan itu yang tidak dimiliki oleh Ducati dan V4 lainnya. Jadi ya gua nggak tahu apakah ini ada pengaruhnya sama aero atau bukan, tetapi Aprilia bilang ini memang ada pengaruhnya. Sterlacini yang ngurusin itu aero dan segala macam. Karena kalau soal mesinnya sama dengan yang tahun lalu kakak, berarti itu aeronya. Jadi ya memang Ducati sudah meningkat, tapi itu setelah tes Jerez. Mereka bisa cepat lap per lap, mereka bisa bagus di sprint race, tetapi balapan panjang masih tetap jadi masalah. Even di Gian Antonio. Jadi karena dia adalah rider terbaiknya Ducati sejauh ini, dia sendiri bilang, lu kalau mau nyaingin Aprilia 120% kakak baru bisa. Jadi ngerti ya, Ducati itu memang ada masalah, dan peningkatannya Aprilia itu bikin mereka makin bermasalah. Ngerti maksud gua? So kita pindahlah ke Gresini. Nah kita bahaslah ini Gresini. Jadi kemarin kan gue bilang Enea Bastianini itu gosipnya bakal meleng ke
Aprilia Trackhouse, nggak jadi ke Ducati Gresini. Karena dia itu kalau mau masuk Gresini dia harus pakai seat satelit, dan itu artinya ya pay rider kakak. Nah kemarin ada sponsor yang mau bayarin sebenarnya. Cuman kalau masalah bayar membayar ya mending dia pindah ke Aprilia Trackhouse dengan kontrak dari pabrikan daripada dia pakai kontrak dari satelit tetapi ya harus syarat ini itu. Jadi wajar kalau ini akhirnya meleng ke Trackhouse Aprilia menggantikan Ai Ogura. Terus siapa yang isi seatnya? Fermin Aldegar dan Alex Marquez. Nah kalau Fermin Aldegar sebagai rider di bawah kontrak pabrikan itu akan diisi oleh Dani Holgado, tetapi yang menggantikan seatnya Alex Marquez katanya gosip berhembus sepoi-sepoi itu bakal orang Spanyol kakak. Nah ini yang dikritisi oleh media Italia sebenarnya. Pabrikan Italia tahun depan akan menurunkan pasukan Spanyol. Kalaupun ada satu KTP Italia maka itu adalah seat yang ditinggalkan oleh Morbidelli. Itu kalau bukan punyanya Luca Marini, kalau memang dia nggak diperpanjang sama Honda maka itu akan menjadi punyanya Bulega. Kalau memang clear Uchiho menerima dia, karena itu akan ada di bawah kontrak satelit. Jadi kalau Uchiho menerima dia maka itu bakal Bulega, hanya kalau Luca Marini tetap di Honda. Prioritasnya Uchiho adalah Luca Marini. Kalau Luca Marini perpanjang di Honda atau dia tetap stay di entah di tim satelit kah di mana kah, pokoknya kalau dia nggak balik ke VR46 maka Nicolo Bulega punya kesempatan, tetapi itu belum tentu. Kenapa ya? Karena plan B-nya dia adalah Vietti, ada Morbidelli juga. Jadi intinya adalah prioritasnya Uchiho adalah rider VR46 Academy. Bulega itu non Academy. Jadi ya begitulah. Gua nggak tahu nanti gimana caranya Ducati ngatur-ngatur. Tetapi ya memang cukup menarik perkataan media Italia bahwa Ducati akan hampir sepenuhnya pasukan Spanyol semua, termasuk Gresini. Berarti yang akan menempati Gresini nanti juga adalah all Spanish rider. Gua nggak tahu apakah Mir yang akan di situ atau rider lain. Jadi Alex Marquez crash kakak di hari Jumat apa di hari Sabtu dia bilang ya pada akhirnya kita harus kembali menerima kenyataan bahwa Lemang bukanlah Jerez. Di Jerez saya bisa mendominasi karena itu adalah track yang menjadi rumah saya. Saya sangat terbiasa di sana dan itu adalah sirkuitnya Ducati. Sementara Lemang ya ini adalah track yang unik yang tidak terlalu stop and go dan tidak terlalu ya mungkin sebenarnya ramah untuk Ducati karena kalian bisa lihat Ducati sangat cepat di sini. Tetapi ya pada akhirnya saya harus menerima kenyataan bahwa ini bukanlah Jerez. Jadi dia akhirnya crash di balapan panjang. Dia bilang, saya sedikit gugup karena memiliki ban depan hard. Saya sedikit memperlambat laju di tikungan 3 untuk memanaskannya. Saya berakselerasi lagi mendekati tikungan 4 dan saya melakukan wheelie dan mempush gas secara penuh dan saat itulah motor saya oleng. Itu adalah crash yang sangat aneh. Jenis crash yang jarang terjadi dan tidak saya duga. Saya sangat kesal karena itu adalah kesalahan yang sangat bodoh. Jadi ditanyalah dia pada akhirnya apakah ini memang berarti Ducati sejelek itu? Jadi dia bilang, saya pikir Pecco sebenarnya bisa saja naik podium hari ini dan kami tidak tampil buruk. Di Gian Antonio juga cepat di akhir balapan. Jadi saya pikir ini cuma masalah ya suasana, tapi ya memang benar bahwa Aprilia ada di sana. Tidak sekompetitif di awal musim tetapi sedikit lebih baik, terutama di balapan panjang. Jadi kita harus terus bekerja dan terus menyerang, itu saja. Tetapi saya pikir Ducati sudah lebih dekat dengan kemenangan daripada di awal musim. Karena ya harus diakui Jorge Martin sangat mengesankan. Dan yang terpenting Anda melihatnya di atas motornya. Dia sangat berani. Dia memberikan yang terbaik dan bagi seseorang yang sudah cedera berkali-kali itu adalah hal yang luar biasa. Anda bisa melihatnya sedikit lebih tenang tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia memiliki kepercayaan diri yang sama seperti tahun 2024 atau tahun 2023. Jadi saya selalu mengucapkan selamat kepadanya karena dia melakukan pekerjaan yang fantastis. Nah ini lagi-lagi dia bilang gak ada yang salah sama Ducati tetapi ridernya, dia ini sama-sama kakaknya. Dan cukup aneh dia bilang bahwa Aprilia tidak sekompetitif awal musim. Really? Mungkin karena kakaknya berhasil cetak rekor lap dan Pecco Bagnaia berhasil pole position, jadi dia menganggap Aprilia nggak terlalu kompetitif. Lihat aja di hari Jumat ya memang Aprilia nggak kemana-mana kak, di bawah banget dan lu nggak tahu dia kemana. Jadi ya wajar sih dia bilang nggak sekompetitif itu sebenarnya. Tapi ya faktanya mereka bertiga di podium dengan kondisi Jorge Martin dari belakang, Ai Ogura dari belakang. Jadi kalau lu mau bilang kompetitif atau enggak, lu lihat aja seberapa cepat mereka dari belakang.
sama. Kalau menurut gue ya, gue setuju sama Jorge Martin. Dia bilang RSGP sekarang itu sama dengan Ducati tahun 2024. Tahun 2024 dan 2023, Ducati cuman butuh KW2 untuk bisa bagus. KW1 mereka unggul dan begitu dapat ori ya dadah bye-bye. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah kemarin itu kan ban soft, otomatis undian. Lu nggak tahu apakah dia dapat KW1, KW2 atau ori, tetapi yang jelas itu bukan ban apes. Gua nggak tahu apakah Fernandes dapat apesnya. Karena itu emang kelihatan sekali Fernandes di mana, yang tiga itu di mana. Tapi ya intinya adalah kalau mereka dapat ban KW2 aja ya lu lihat si Marco-Bes. Kalau dapat KW1 ya lu lihatlah Martin sama Ogura. Kurang lebihnya kayak gitu. So kita pindahlah ke Fermin Aldegar. Dia ini adalah satu-satunya rider Ducati yang pakai ban soft. Tetapi sorry to say, ban softnya gue yakin ini adalah ban ori kakak. Kenapa? Karena dia naik 10 posisi dengan ban soft kak. Ban soft 10 posisi loh. Dia finish P9. Jadi dia bilang mengingat bagaimana kami memulai akhir pekan, finish dengan hasil ini jelas sangat positif. Mungkin kami bisa berbuat lebih banyak di balapan, tetapi start dari posisi yang sangat di belakang memaksa kami untuk mengadopsi strategi yang berbeda. Ban depan soft memungkinkan kami untuk melakukan comeback yang bagus, tetapi di sepertiga akhir balapan kami sudah tidak memiliki cukup tenaga untuk mencoba menyerang Raul Fernandes. Logikanya adalah ban soft dari belakang dengan 10 posisi comeback. Lu pikir bukan ori? Ingat, soft itu undian. Meskipun ya mungkin ada pembalap Perancis yang dipatok, tapi kalau pakai ban soft ya susah juga kak. Lumayan patok-patok. Ya mungkin Quartararo yang dapat dipatok softnya mungkin, tapi sisanya ya undian kak. Nggak bisa dipatok karena itu ban soft. Ngerti maksud gua? So kita pindahlah ke pabrikan terbaik di track, Aprilia. Jeng. Jorge Martin dulu kakak. P1. Dia akhirnya mencatatkan kemenangan setelah 588 hari sejak kemenangan terakhirnya di Mandalika 2024. Dan sorry tuh saya itu dari belakang kak, P7. Yang sebenarnya fantastis banget menurut gua ya. Dia punya sprint race yang nggak tahu dari mana tiba-tiba tikungan 1 udah di depan aja. Nggak tahu dari mana ceritanya, ujuk-ujuk lu nongol. Si Peko Bagnaia aja kaget, lu dari mana cerita? Tapi itu cukup menarik karena dia bilang ya, hari ini saya membaca, dia bilang Alkitab, saya membaca Alkitab saya pagi ini dan dikatakan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Dan ya, terus terang Anda mulai dari P8 itu nggak ada rencana sama sekali untuk bisa finish di depan. Tapi ya pada akhirnya ternyata bisa dan itu mungkin karena Alkitab saya bilang kayak gitu. Nah, ayat untuk balapan panjang lain lagi ceritanya kak. Jadi karena Marc Marquez mundur, dia start dari P7, dia finish P1 naik 7 posisi. Jadi dia bilang, saya senang menjadi bagian dari podium pertama yang seluruhnya diisi oleh Aprilia. Hari ini lebih sulit daripada kemarin dalam hal kepercayaan diri. Saya tidak pernah berpikir akan mampu berjuang untuk meraih kemenangan, tetapi saya tidak pernah menyerah. Selangkah demi selangkah saya menyusul para pembalap lain dan saya rasa sekitar 8 lap menjelang akhir saya mulai berpikir tentang kemenangan. Saya melihat Marco mengalami masalah dengan ban belakang, jadi saya memberikan semua yang saya miliki, saya percaya sampai akhir dan itu membuahkan hasil. Saya sangat senang, Aprilia banyak membantu saya dalam berjuang untuk meraih kemenangan dan motornya fantastis. Dengan 2 lap tersisa, ketika saya memiliki keunggulan 7/10 detik, saya tahu bahwa semuanya sudah selesai. It's done, gue pasti menang. Saya memang sudah memperkirakan bisa mengejar Marco, tetapi menyalipnya adalah hal yang berbeda sama sekali. Dia sangat kompetitif dan mengeluarkan kemampuan terbaik saya. Dan saat ini saya senang karena Aprilia terus berkembang dan sungguh menakjubkan betapa cepatnya kami berkembang. Hari Jumat adalah salah satu hari terburuk musim ini dan pada hari ini 3 Aprilia ada di podium. Ini adalah motivasi besar untuk balapan selanjutnya. Jadi ditanyalah dia, setelah sekian banyak yang lu alami, akhirnya lu ada lagi di podium. Jadi dia bilang, saya bersyukur untuk hal-hal negatif yang terjadi pada saya. Jika Anda menganggapnya sebagai pelajaran, hal itu akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Hal itu menjadikan saya seperti saya sekarang ini. Sekarang saya di sini di Aprilia dan saya membela warna ini selama saya bersama mereka. Saya senang memiliki hubungan ini dan begitu bersatu dengan Aprilia saat ini. Jadi ditanyalah dia, lo gapnya sisa 1 kak sama Marco-Bes gimana? Jadi dia bilang, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan berada di situasi ini lagi. Saya selalu menginginkannya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu mungkin. Yang penting adalah untuk terus bekerja dan meningkatkan performa. Hari
Hari ini performa saya sebenarnya tidak maksimal, tetapi saya yakin saya bisa cepat. Akan ada tes penting selanjutnya, jadi kita perlu terus melanjutkannya ke arah ini. Karena setelah Anda cedera dan berpikir untuk kembali mengendarai motor, Anda tidak berpikir untuk bisa menang. Anda hanya berpikir untuk bagaimana caranya kembali mengendarai motor. Saya mendapatkan kembali kepercayaan diri saya berkat podium yang saya dapatkan, dan itu memberikan saya lebih banyak kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa apapun mungkin. Tetapi dari situ, dari podium hingga memenangkan balapan, itu adalah cerita yang berbeda. Itu adalah hal yang menjadi, saya pikir adalah momen terbaik secara profesional, pribadi, dan spiritual. Ini terlihat jelas karena pada akhirnya itu adalah kombinasi dari segalanya. Karena saya harus beradaptasi dengan motor baru, saya mampu memahami bahwa ini bukan Bugatti, ini adalah Aprilia, dan apa yang saya harus lakukan untuk mengendarainya. Saya datang ke trek dengan pola pikir ini, dan saya mulai mengerem, berakselerasi, dan berbelok dengan cara yang berbeda. Sebagian berkat cedera, saya pikir itulah juga yang membuat saya seperti sekarang ini. Saya tentu senang bisa kembali, dan saya harap saya adalah pembalap yang lebih baik daripada tahun 2024. Saya percaya bahwa dalam olahraga ini, Anda akan terus berkembang atau Anda justru menurun. Anda tidak akan pernah tetap sama. Para pesaing Anda akan terus berkembang dan Anda harus berkembang untuk mengejar mereka. Marco adalah tolok ukur saya saat ini dan saya mencoba untuk mengejarnya. Saya merasa sangat nyaman dengan Aprilia. Kemarin kami mengubah beberapa setup yang berarti kami belum memiliki basis yang tepat dan saya berharap bisa menemukannya sebelum jeda musim panas. Kami memang banyak meningkat dalam hal performa sejak tes pramusim. Motornya memang sangat mirip dengan yang saat itu, tetapi kami sudah menambahkan beberapa perubahan. Mungkin ini adalah patokan yang sekarang, saya belum yakin. Kita lihat saja nanti di Barcelona. Secara keseluruhan, motornya bekerja dengan baik. Saya merasa masih sedikit kurang stabil saat pengereman, tetapi selain itu motornya fantastis dan kami akan terus meningkatkannya. Saya rasa Montmello adalah salah satu balapan tersulit bagi Aprilia tahun lalu, jadi kita lihat saja nanti di Barcelona seperti apa. Kita perlu terus bekerja ke arah ini dan membawa pulang poin semaksimal mungkin. Jadi ditanyalah dia, lu sekarang menang setelah lu cedera panjang. Di sisi lain, Marc Marquez justru menjalani operasi. Jadi dia bilang, pertama-tama saya ingin mengirimkan dukungan penuh saya kepada Marc. Tidak pernah menyenangkan melihat pembalap lain cedera karena itu crash yang buruk. Tetapi kita tahu bahwa Marc akan kembali lebih kuat seperti biasa. Sedangkan untuk Marco sebagai saingan saya saat ini adalah motivasi besar untuk memilikinya di dekat saya. Dia mengeluarkan yang terbaik dari diri saya. Dia adalah patokan saya. Ketika saya menyusulnya hari ini di balapan dengan pembalap lain, saya mungkin membutuhkan 1 lap untuk menyalipnya. Tetapi dengan Marco, saya membutuhkan 3 lap untuk memahami di mana saya bisa melakukannya. Saat ini Marco adalah yang terkuat di trek. Mungkin di masa depan kita akan battle dan bertarung, tetapi yang terpenting adalah ada rasa saling hormat dan pada akhirnya kita membawa poin untuk Aprilia. Kami juga memiliki motor yang sama dan komentar kami serupa. Kami saling meningkatkan kemampuan satu dengan yang lainnya dan itulah yang membuat kami kompetitif. Itu kuncinya. Dan saya harap ini terus berlanjut seperti ini sepanjang musim. Itu berarti kami unggul dari para pesaing kami. Jadi ditanyalah dia, kan kemarin lu ngutip ayat Alkitab nih, lu bilang segala sesuatu mungkin terjadi dan lu akhirnya nggak tahu dari mana tiba-tiba di lap pertama lu nongol aja dari belakang. Nah sekarang lu ada ayat bacaan apa sampai lu bisa menang? Tahu nggak dia bilang, hari ini saya punya bacaan kalau nggak salah dari Injil Lukas, dikatakan bahwa hari ini keselamatan penebusan akan datang dan voila, gue menang. Jadi ya, cedera dia nampaknya membuat dia lebih religius sekarang. Lebih religius, lebih rendah hati, lebih terkontrol, lebih menguasai diri. Meskipun ya bukan berarti dia alim. Dia sama sekali bukan orang alim dan dia menolak dikatakan orang alim. Tapi ya dia bilang secara spiritual gue lebih baik. Pada akhirnya dia nggak melihat Marco sebagai pesaing, dia justru melihat oke, lu adalah teammate yang bikin gue merasa tertantang dan kalau nanti kita battle, ya paling nggak kita harus menghormati karena ini demi Aprilia. Jangan ada jegal-menjegal. Ini adalah mindset yang jauh berubah sejak dia di Ducati tahun 2023-2024 yang dia itu sama sekali nggak menghormati Pecco. Yang bikin Tardosi akhirnya anti sama dia kan. Dan menurut gue ini sebenarnya adalah calon-calon greatest comeback of the year. Menurut gue jauh lebih baik daripada Marc Marquez karena ini, sorry tuh saya, dia punya cedera baru tahun lalu dan dia bahkan melewatkan tes Sepang. Jadi salah satu greatest comeback of MotoGP. Cuman ya karena dia bukan Marc Marquez jadinya nggak ada yang ngeributin kak. So Bezzecchi P2 stay karena dia juga start dari P2. Ini adalah kali pertamanya dia kalah dari sesama Aprilia, tetapi dia konsisten podium selama balapan panjang. Meskipun ya baru di Le Mans kemarin juga dia bagus di sprint race. Jadi dia bilang saya sangat senang dengan balapan ini. Ini adalah balapan yang sangat panjang. Di awal balapan saya pikir mereka akan langsung menyalip
saya karena saya tidak menyangka bisa memimpin balapan dalam begitu banyak lap. Karena saya tidak pernah merasa sepenuhnya nyaman di atas motor. Tetapi saya mencoba memberikan yang terbaik di track hingga 6-7 lap terakhir. Saya mengalami semakin banyak masalah tetapi saya tidak merasa buruk saat itu. Ketika saya melihat Jorge menyalip Pedro, jarak di antara kami mulai mengecil dengan cepat. Tentu saja ketika Anda terbiasa berada di depan, keadaan sedikit berubah. Saya mencoba untuk tidak terlalu stres. Saya tidak ingin membuat kesalahan atau membuang segalanya hanya untuk membiarkan seseorang menyalip saya 1 lap kemudian. Saya senang karena saya sudah memberikan yang terbaik dan mendapatkan 2 podium akhir pekan ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Jadi saya hanya bisa bersyukur dan berterima kasih kepada tim. Secara keseluruhan semuanya positif karena kemampuan untuk memperbaiki keadaan ketika situasi sulit selalu penting. Saya, tim, dan semua orang di garasi sudah memberikan yang terbaik. Di Jerez berbeda karena saya merasa hebat di atas motor di sana. Tetapi meskipun saya sudah memberikan yang terbaik, menurut saya hasilnya tidak sebaik di Jerez. Jadi ditanyalah dia, apakah lu sempat percaya bahwa lu bakal menang di Le Mans kali ini? Jadi dia bilang, saya percaya karena keyakinan adalah satu-satunya cara agar Anda selalu berusaha memberikan yang terbaik. Tetapi ketika Jorge semakin mendekat, saya mencoba untuk memberikan lebih banyak lagi. Tetapi pada akhirnya saya langsung menyadari bahwa saya sudah mencapai batas kemampuan saya dan masih ada banyak lap yang tersisa. Gapnya juga semakin mengecil, jadi saya tahu bahwa dia akan menyusul saya cepat atau lambat. Apakah saya berpuas diri? Terkadang lebih baik Anda berpuas diri karena Anda harus memahami ada 2 pilihan di hadapan Anda. Mencoba melakukan lebih banyak tetapi mengambil resiko besar atau merasa puas untuk melanjutkan tren positif yang menyenangkan. Bukannya saya bahagia dengan hasil ini, tetapi saya ingin tetap tenang dan berkepala dingin. Saya pasti akan melihat segalanya lebih baik malam ini. Menurut lo apa keunggulannya Martin dibanding lo di sini? Jadi dia bilang Jorge memang benar-benar kuat sepanjang akhir pekan. Dia berkendara dengan sangat baik. Dia selalu memiliki traksi yang bagus. Saya melakukan yang terbaik untuk mencoba melakukan beberapa hal seperti dia, tapi kenyataannya saya tidak memiliki kepercayaan diri yang sama dengan bagian motor seperti yang saya miliki di balapan sebelumnya. Untuk mencoba mengimbanginya, saya menghabiskan lebih banyak ban dan pada akhirnya saya menderita karena itu. Jadi saya rasa saya tidak bisa mengeluh karena akhir pekan seperti ini. Bagaimana rasanya berduel dengan Jorge? Sebenarnya saya belum pernah duel dengan teammate saya sebelumnya. Terlalu dini untuk membicarakannya, tetapi pada saat yang sama, level semua orang sangat tinggi dan Jorge sangat kuat akhir pekan ini. Saya harus pandai memanfaatkan ini untuk keuntungan saya, seperti yang dia lakukan terhadap saya. Saya harus terus berkembang dan belajar serta mengambil hal-hal baik dari semua orang. Gimana rasanya All Aprilia podium untuk pertama kali? Jadi dia bilang Aprilia pantas mendapatkan ini. Saya senang karena menjadi bagian dari kisah ini. Aprilia sudah bekerja dengan sangat keras di Noale, seperti halnya di track ini di setiap balapan. Metode mereka fantastis. Saya langsung merasa nyaman ketika bergabung dengan Aprilia dan saya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk membantu mereka dan bekerja untuk meningkatkan diri setiap hari. Kami sudah melalui masa-masa sulit bersama, tetapi sekarang semuanya berjalan dengan baik. Namun kami perlu tetap rendah hati karena saya tahu ada beberapa track yang sangat sulit yang akan datang. So ditanyalah dia, meskipun gapnya sisa 1 poin, faktanya lu masih memimpin klasemen. Jadi dia bilang, ya saya rasa masih terlalu dini untuk menjudge apapun. Saya masih belum terlalu memikirkannya saat ini, tetapi jelas menyenangkan berada dalam situasi ini. Bertarung dengan Jorge itu sulit karena dia sangat cepat, tetapi Anda selalu bisa belajar darinya selama akhir pekan. Saya menggunakannya sebagai motivasi untuk menjadi lebih kuat dan saya tahu dia juga melakukan hal yang sama pada saya. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Jadi ditanyalah dia, biasanya Aprilia itu agak susah kalau pakai ban belakang soft. Tapi tumben-tumben di sini Aprilia justru bagus pakai ban belakang soft. Jadi dia bilang di track ini ban belakang soft praktis adalah satu-satunya pilihan yang kami miliki. Saya sudah mencoba memakai ban belakang medium di FP1, tetapi itu bukanlah pilihan yang tepat. Bukan untuk siapapun. Memang benar saya kesulitan di banyak area di akhir pekan ini, tetapi saya tidak tahu seberapa besar itu disebabkan oleh ban. Bagaimanapun kami sudah melakukan yang terbaik yang kami bisa di sini dan saya hanya ingin berkembang. Saya rasa masih terlalu dini untuk membicarakan kejuaraan, tetapi Jorge tentu juga sedang berusaha keras sekarang. Saya rasa itu membantu kami berdua untuk berkembang. Mungkin kami akan segera saling bersaing untuk gelar, tetapi untuk saat ini semuanya berjalan dengan baik. Nah, dipancinglah dia. Apakah lu nggak ada ruang gitu untuk persiapan lu bakal kunci Jurdun? Masih jauh kak, tapi ditanya duluan. Lu kan kemarin mempersiapkan tempat untuk motor RSGP lu yang jadi istri lu, karena lu berhasil bikin dia menang. Nah sekarang lu kan kemungkinan Jurdun nih. Apakah lu sekarang sudah mempersiapkan tempat untuk motor lu yang satu itu kalau
kalau lu jurdun. Jadi dia bilang, oh iya, saya bahkan baru habis pindah rumah loh. Hal-hal seperti ini sebenarnya membantu memotivasi saya setiap hari. Terkadang saya hanya bisa menciptakan motivasi saya sendiri dengan berusaha lebih keras, terutama di rumah. Karena kalau di sini, di track, maksudnya Anda harus lebih fokus untuk tenang. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi katanya setelah kemenangan Jorge Martin kemarin. Gosipnya ada petinggi Aprilia yang mulai mempertanyakan kepada Rivola, bisa nggak Jorge Martin ditahan aja dulu? Karena nampaknya dia bisa membawa kita untuk tetap jurdun tahun depan. Ya bukan Rivola sih, tapi katanya petinggi di Noale. Karena ada Jorno yang nanya seperti itu. Dia nanya ke Martin, Martin, lu kayaknya cocok-cocok aja sama motor lu sekarang. Lu yakin mau tinggalin dia tahun depan? Terus si Martin bilang, hah? Iya kah? Kapan? Dia ketawa terus ngeloyor pergi. Tetapi ya memang gosip berhembus sepoi-sepoi ada petinggi Noale yang nanya kira-kira bisa nggak dia ditahan. Ya sayangnya udah gue bilang Rivola itu nggak akan mengontrak Pecco Bagnaia kalau Martin nggak duluan pergi. Jadi Rivola bilang, ini adalah akhir pekan yang gila. Ini adalah bagian dari sejarah yang layak dicatat di kalender. Karena dua alasan. Pertama, karena kami belum pernah memiliki podium yang seluruhnya diisi oleh Aprilia. Yang kedua, karena tepat 1 tahun lalu di sini di Lemang, Martin datang dengan nafas terengah-engah memberitahu kami bahwa dia akan pergi. Masih ingat tahun lalu itu Martin kan memang datang, tapi dia memutuskan untuk nggak kelihatan dari Jorno, tapi dia memang datang ke manajemennya Aprilia, gua mau mengaktifkan klausul performa. Jadi dia bilang setahun kemudian kami merayakan akhir pekan yang sensasional. Ini adalah kepuasan yang luar biasa. Jorge sangat kuat di sini, tetapi ini jelas merupakan pertanda bahwa dia ada di sana. Saya akan melangkah lebih jauh. Saya pikir kemenangan ini juga akan bermanfaat baginya dalam balapan di putaran berikutnya. Jadi ditanyalah dia soal momen keduanya yang soal Jorge Martin pengen hengkang. Jadi dia bilang, Anda bekerja dengan keyakinan bahwa pilihan Anda sudah tepat. Maksudnya dia sudah terlanjur memilih Jorge Martin. Hari ini saya katakan bahwa kami mendapat konfirmasi lebih lanjut bahwa keputusan itu benar. Saya sudah mengatakan ini sejak kemenangan pertama kami di Argentina tahun 2022. Kerja keras dan keyakinan adalah resep untuk selalu berhasil. Saya percaya pada ide-ide tim dan mencoba menyampaikannya kepada orang-orang untuk membantu mereka bekerja lebih baik. Dan kemudian kami memiliki konduktor seperti Fabio Sterlacini yang melakukan pekerjaan luar biasa bersama dengan kelompok teknis kelas atas. Jadi diajaklah dia mengenang kisruh-kisruhnya dia sama Jorge Martin tahun lalu. Jadi dia bilang, ya saya rasa kami sudah melakukan pekerjaan yang baik. Sedikit ada pendekatan wortel dan tongkat, jujur saja. Maksudnya lu pakai tongkat, gua pakai wortel. Jadi dia bilang jujur saja. Awalnya saya cukup agresif karena saya tidak bisa menerima kalau dia berpikir kami tidak cukup kuat. Tetapi kemudian ada sisi kemanusiaan. Karena Jorge sudah melewati masa-masa yang sangat sulit. Emosi yang dia rasakan setelah melewati garis finish itu bisa dimengerti karena kan dia mecahin dia punya screen, setelah itu dia selebrasi Alam Mbappe. Sebenarnya selebrasi Alam Mbappe ini dia sudah tes ketika hari Kamis, dia udah mulai persiapkan, tetapi memecahkan screen itu memang sudah tradisi dia. Menang pertama kali pecah screen. Jadi dia bilang itu bisa dimengerti karena memang ini adalah masa-masa sulit. Sekarang kita perlu terus seperti ini karena kita memiliki dua pembalap yang sangat kuat dan motor yang jelas sangat kompetitif. Jadi ditanya, apakah lu bisa mengklaim sekarang Aprilia adalah motor terbaik di track? Jadi dia bilang, saya rasa bisa dikatakan Aprilia adalah motor patokan saat ini, tetapi saya tidak ingin terdengar pesimis. Saya rasa masih terlalu dini untuk mengatakan kami adalah motor terbaik di track. Jika kita melihat gap-nya, kita berbicara tentang gap yang sangat dekat. Pedro Acosta, di Gian Antonio, mereka semua ada di sana, ada di belakang kami dan tidak terlalu jauh. Semuanya berubah dalam satu balapan. Di kualifikasi, kami tidak memiliki 3 Aprilia di depan, tetapi saya tetap berpijak pada kenyataan. Memang benar melihat 3 Aprilia di depan membuat Anda berpikir secara teknis bahwa kami adalah yang terbaik. Tetapi kejuaraan ini masih panjang. Kami memiliki 2 pembalap yang sangat kuat, iya. Saya juga harus mengatakan bahwa Ai Ogura, terutama di 10 lap terakhir, mungkin adalah salah satu pembalap terbaik dalam mengelola ban bekas hari ini. Dia juga memiliki kemampuan menyalip yang luar biasa. Tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa kami adalah motor terbaik. Karena menurut saya Ducati jelas mendapatkan hasil kurang dari yang seharusnya mereka dapatkan. Karena motornya mungkin lebih kuat dari yang ditunjukkan di klasemen saat ini. Itulah kenapa saya masih sedikit berhati-hati, bahkan ya bisa dibilang saya percaya tahayul. Tahayul itu maksudnya pamali kalau ngeklaim terlalu cepat. Saya percaya sama pamali maksudnya dia. Jadi ditanya dia, gimana nih rasanya lu punya 2
dua pembalap tercepat dengan tim yang terbaik. Ini kalau mau disamakan seperti Yamaha 2.0 ala-alanya Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Dua-duanya bersaing. Jadi dia bilang, saya yakin saya memiliki dua pembalap yang selain cepat juga merupakan dua profesional yang hebat. Saya yakin mereka akan saling menghormati. Mereka sangat memahami aturan yang kami sebut black rules. Artinya lu jangan main kotor. Ngerti batas kotor itu di mana? Manajemen saat ini sangat sederhana. Satu-satunya aturan yang kami miliki saat ini adalah rasa hormat. Ketika dua pembalap kurang saling menghormati, Anda dapat langsung melihatnya. Manuver menyalip hari ini, Marco sedikit mengurangi tekanan pada rem untuk mencoba, tetapi itu adalah manuver menyalip yang adil. Selama dua teammate ini saling menyalip seperti itu, tidak masalah. Jika mereka mulai memasuki tikungan dengan lutut terlebih dahulu, maksudnya saling sikut, itu baru kita bicara. Mereka saling mengenal dengan baik dan juga tahu di trek mana yang satu lebih unggul daripada yang lain. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak boleh kehilangan poin. Jadi ditanyalah soal apakah ada kemungkinan Aprilia menahan Jorge Martin. Karena kan gosip berhembus sepoi-sepoi, ada yang pengen tahan Jorge Martin untuk tetap di Aprilia. Karena mereka tahu Martin bakal membapuk di Yamaha. Di sisi lain, ya lu nggak tahu Marc Marquez akan bagus atau enggak, Pedro Acosta akan bagus atau enggak. Jadi ya, akhirnya mereka nanya, Martin bisa nggak ditahan di Aprilia? Ini adalah, ya memang ada beberapa petinggi Noale yang bertanya. Jadi dia bilang, itu akan sangat luar biasa kalau terjadi. Tetapi saya pikir, ini dia bilang, Jorge sudah membuat pilihannya sejak lama. Artinya bahkan sebelum musim dimulai, Jorge sudah memikirkan untuk pergi dari Aprilia. Dan jujur saja saya tidak bisa menyalahkan dia. Tahun lalu kondisi fisik dia tidak begitu baik dan dia menerima beberapa tawaran penting. Jadi wajar jika dalam situasi seperti ini, kepercayaan dirinya mungkin menurun dan bahkan mungkin pada dirinya sendiri. Tetapi saya akan memberikan yang terbaik untuk Marco. Saya akan memberikan yang terbaik untuk Jorge. Dan saya akan meminta tim untuk melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, siapapun yang paling pantas akan berada di depan, titik. Jadi dia nggak peduli Jorge Martin mau bawa ke itu nomor 1 ke Yamaha atau kagak. Pokoknya buktikan yang terbaik dan ingat, jangan sampai kehilangan poin yang penting. Jadi kita pindahlah ke Trackhouse Aprilia. Kita bahas dulu gosipnya kakak. Panjang ya kan? Ya iyalah, banyak banget gosipnya. Jadi gosip terbarunya di hari Sabtu kalau nggak salah, bahwa Brivio itu akan meninggalkan Trackhouse Aprilia untuk ke Honda. Papi Peri Brivio loh ya. Jadi awalnya gue pikir apakah dia akan menggantikan Papi Peri Puig? Tentu tidak, karena ternyata dia adalah kartu as yang mungkin akan digunakan Papi Peri Puig untuk mempertahankan seatnya. Yang gosip berhembus sepoi-sepoi, Christian Horner ada di pedoknya Honda kemarin itu bukan tanpa alasan. Gosipnya, Papi Peri Brivio ini adalah dalam tanda kutip rekrutannya Papi Peri Puig untuk menjadi konsultannya Honda, mendampingi Papi Peri Puig yang masih akan tetap mengepalai pabrikan Honda. Jadi ini adalah kartu asnya Papi Peri Puig untuk tetap mempertahankan seatnya di Honda. Kan udah gue bilang, Christian Horner kalau perkara soal sponsor itu adalah bagiannya dia. Tapi kalau soal manajemen rider dan ngurusin motor, oh sorry, Papi Peri Puig masih lebih tahu. Jadi ya dari segi ini, dengan perekrutannya Papi Peri Brivio, ya di atas kertas Papi Peri Puig menang lagi. Nah, masalahnya adalah sebelum kabar ini beredar, Trackhouse dikabarkan sudah prakontrak dengan dua rider, satu Joan Mir, yang kedua Maverick Viñales, dan gosipnya itu diveto sama Aprilia. Gosip terbarunya adalah Raul Fernandez akan diperpanjang untuk mendapatkan seat tim satelit Trackhouse karena dia adalah kesayangannya Justin Marks, sementara pengganti Ai Ogura itu adalah Enea Bastianini dengan kontrak langsung di bawah Aprilia. Jadi Mir nggak dapat seatnya, Viñales nggak dapat seatnya. Itulah kenapa kemarin di part 1 Gunter Steiner bilang Viñales itu akan menjadi as gua untuk tawar-menawar sama KTM. Tetapi pertanyaannya adalah kalau dia sama KTM, kalau dia ke Honda gimana? Itu pertanyaannya. Yang kedua, Mir bakal kemana? Nah, kemungkinan Mir yang bakal ke Gresini karena ya gosipnya Gresini akan pakai all Spanish rider. Katanya sih begitu. Tapi ya kita lihat aja perkembangannya nanti di Barcelona. Kita bahas dulu Ai Ogura yang akhirnya podium pertama sebagai rider Jepang. Dan ya akhirnya dia agak kagok-kagok juga karena dia nggak pernah diinterview di MotoGP. Ditambah lagi dia itu paling jarang ngomong. Nah giliran dia diinterview di MotoGP sebagai podium, dia itu yang ya pendek
banget ngomongnya. Bahasa Inggris aja dia kagok, lu bayangin kalau dia masih pakai bahasa Italia atau bahasa Spanyol. Jadi ya wajar ketika di mobil untuk ke podium kemarin dia itu sampai bilang, gue ini mesti belajar bahasa apa, bahasa Spanyol kah atau bahasa Italia kah? Tapi ya menurut gue yang mending bahasa Inggris aja. Toh lu tahun depan bakal balik ke Yamaha kan, lu pakai bahasa Jepang aja. Cuman kan di Yamaha kebanyakan teknisi adalah orang Italia. Jadi ya memang dia perlu belajar bahasa Italia sih kalau menurut gue. Jadi Ai Ogura dia adalah rider MotoGP Jepang pertama yang podium setelah Katsuyuki Nakasuga. Jadi belum pernah ada pembalap Jepang lagi yang podium di kelas MotoGP sejak 2012. Di sisi lain dia adalah jebolannya Idemitsu pertama yang berhasil podium di MotoGP. Karena kan dia itu memulai balapannya dari Asian Talent Cup ya kalau nggak salah. Jadi ditanyalah dia, ya akan menyenangkan kalau podium ini menjadi motivasi bagi para junior saya, bagi mereka. Jadi ditanya, lu kan udah podium di sini, jadi kapan lu menang? Jadi dia bilang, ya mungkin di Jepang. Sambil ngakak. Intinya adalah setelah balapan di Thailand, Brasil, dan Austin, kami ingin mendapatkan setidaknya satu podium. Terutama setelah Austin, masih ingat di Austin yang motor dia mogok di posisi podium? Jadi dia bilang terutama setelah Austin, tim kami kecewa setelah balapan itu. Jadi saya sangat senang dan saya sangat berterima kasih kepada tim Trackhouse. Saya mengalami kesulitan di awal balapan, terutama setelah menyalip Fabio. Kemudian saya melebar dan perasaan di bagian depan tidak begitu baik. Kemudian sensasi membaik dan itu memungkinkan saya untuk juga menyalip di Gian Antonio dan Acosta. Kecepatannya bagus di akhir balapan jadi saya puas. Jadi ditanyalah dia, apakah lu kira-kira nih lu bisa ngejar Bezzecchi kagak? Jadi dia bilang ya, kalau masih ada trek lurus lainnya mungkin bisa, tetapi begini, dia balapan dengan sangat baik dan saya memberikan yang terbaik juga. Balapan ini sudah terdiri dari 27 lap dan semua orang menggunakan cara yang berbeda untuk bertahan. Memiliki kecepatan yang baik di akhir balapan memang menyenangkan, tetapi ya sebenarnya saya juga sedih karena tidak bisa lebih baik lagi. Podium ini sangat berarti bagi saya dan bagi orang Jepang. Saya pikir semua pembalap Asia berkembang dengan baik. Jadi saya pikir jika hasil ini menjadi motivasi lebih lanjut bagi mereka, saya akan senang. Jadi ditanyalah dia, apakah lu ada masalah selama akhir pekan? Jadi dia bilang, masalah yang kami hadapi masih sama, tetapi selisih yang kami lihat di kualifikasi lebih kecil daripada di sprint race. Pada hari ini, balapan di sektor keempat, saya sejajar dengan pembalap lain, tetapi kami kesulitan di lap cepat. Ini adalah titik lemah kami, seperti bagian pertama balapan, tetapi kemudian saya mampu mengatasinya. Jadi jelas terlihat di mana kami masih perlu meningkatkan diri. Jadi kembalilah ditanya soal kemenangannya. Jadi dia bilang, ya sebenarnya melakukannya di Jepang akan menyenangkan, tapi saya belum tahu sekarang. Saya akan terus berlatih dan melihat apa yang terjadi di balapan berikutnya. Ayah saya, oh ya, ayah saya ada merayakan podium saya. Dia jarang datang ke balapan, tapi dia ada di sini dan saya berhasil mendapatkan podium ini. Waktunya sangat tepat, tetapi saya juga senang untuk para pembalap Asia lainnya. Jadi kemarin dia itu disiram sama Sampens yang sampai budak-budak, tau nggak? Dan mukanya itu yang masih bilang, please enough, karena dia kan nggak bisa bahasa Italia, nggak bisa juga bahasa Spanyol, jadi dia bilang, sudah cukup, pakai bahasa Inggris doang. Itu juga ya udah please enough, itu aja yang dia bilang. Pada akhirnya dia jongkok karena nggak mau disiram. So kita pindahlah ke Raul Fernandez. Gua rasa dia ini dapat ban apes kak. Dengan April yang sebagus itu, dia ya begitulah, cuman bisa menatap dari bawah podium. Jadi dia finish P8 naik 4 posisi. Jadi dia bilang, saya merasa kami bekerja dengan baik, tetapi ada sesuatu yang kurang. Mungkin sudah saatnya mengubah sesuatu dalam cara kami mempersiapkan balapan, karena kami selalu bekerja dengan baik selama akhir pekan. Dalam hal kecepatan, saya selalu cukup dekat dengan Aprilia lainnya. Tetapi ketika saya berada di balapan dan mendapatkan slipstream, saya tidak bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan dengan motor. Kedepannya kita perlu mencari tahu apa yang perlu kita ubah untuk mempersiapkan balapan, karena saat ini itulah kuncinya. Saya senang untuk Aprilia karena mereka melakukan pekerjaan yang hebat dan kami tidak jauh berada di belakang mereka, tetapi kami perlu meningkatkan diri di kualifikasi dan dalam hal menyalip. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak tahu sepanjang apa ini, gua tahu panjang banget. See you next time guys, bye bye.